Shalom sahabat Leoxio Divina yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam seri The Gift of Christmas, di mana kita tidak berbicara mengenai kado yang ada di bawah pohon Natal, tetapi kehadiran Kristus di dalam hidup kita. Itulah hadiah yang terbesar. Dan kita akan menutup seri ini dengan episode yang berjudul Pemberian Kristus kepada Anda. Kita sudah belajar tentang pemberian orang Majus, hakikat dari persembahan yang terkait dengan penyembahan. Kita sudah belajar tentang pemberian Allah bagi dunia, yaitu Kristus yang telah menjadi manusia dan diam di antara kita, menebus kita, dan akan datang untuk kedua kalinya. Dan sekarang, pemberian Kristus itu sendiri kepada kita apa? Dan ini adalah hadiah Natal yang akan kita terima. Teks kita akan kita ambil dari 1 Yohanes 3 ayat 7 dan 8. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar, sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Yesus yang diberikan kepada kita, Yesus yang menyatakan dirinya, itu bertujuan menghancurkan kuasa kegelapan. Dan Dia memberikan kepada kita hadiah yang terindah. Ada 3 hadiah Natal yang Kristus sediakan kepada kita. Pertama, sebuah tujuan hidup yang jelas. Dikatakan di sini, anak-anakku, dan kita adalah anak-anak kebenaran. Siapa yang melakukan kebenaran, seperti Kristus yang adalah benar, dia adalah anak-anak kebenaran. Dan sebagai anak-anak Allah, dikatakan oleh Rasul Yohanes dalam suratnya yang sama ini, apa tujuan hidup kita? Dia memberikan sebuah tujuan hidup yang jelas di dalam 1 Yohanes 3:23. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus, anaknya. Dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Jadi di sini tujuan hidup kita sebagai orang yang sudah ditebus, sebagai anak-anak Allah yang percaya kepada Kristus dan diberikan kuasa menjadi anak-anak Allah, kita punya 2 tujuan besar. Yang pertama, supaya kita percaya kepada Kristus. Jadi tujuan kita adalah hidup di dalam iman, mengalami hubungan keintiman dengan Kristus setiap hari, membangun iman kita dan iman yang hidup, yang berkemenangan. Yang kedua, supaya kita saling mengasihi. Pertama berarti kita saling mengasihi sebagai orang percaya, sesama orang percaya di dalam komunitas, di dalam kelompok pemuritan, di dalam kelompok kecil yang setiap minggu kita bisa bertemu, berinteraksi, saling mendoakan. Tetapi juga kita mengasihi orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi sesama kita di sini, baik itu orang percaya maupun yang tidak percaya, kita dipanggil untuk tujuan itu. Wujud dari kita mengimani Kristus adalah kita saling mengasihi sesama orang percaya, saling melayani, saling menundukkan diri, sabar satu sama yang lain, bertolong-tolongan menanggung beban, saling mendoakan, tetapi juga dengan orang yang belum kenal Tuhan, di mana kita mengasihi mereka untuk menuntun mereka kepada kebenaran dan jalan keselamatan. Ini tujuan hidup kita, tidak peduli apapun masalah dan kapan situasinya. Tidak ada batasan terhadap firman Tuhan ini. Yang kedua, kita mendapatkan hadiah dari Kristus, yaitu harapan pengampunan pada waktu kita gagal. Harapan untuk diampuni merupakan modal penting bagi orang percaya yang berjalan di dalam proses pengudusan setiap hari. Di dalam proses pengudusan, kita akan berhadapan dengan godaan, si setan itu, iblis dan segala roh-roh duniawi. Dan kita bisa saja jatuh dan gagal. Bila tidak ada pengampunan, akan sulit buat kita untuk bangkit kembali. Dan akan cenderung kita mengatakan, lah kalau saya udah capek-capek, lalu kemudian saya gagal, dan saya dibuang begitu saja, untuk apa saya ngikut Tuhan? Dan sekarang ada kabar baiknya, bahwa ternyata bukan. Ada harapan pada waktu kita gagal dalam melakukan kebenaran. Dan Tuhan mengatakan bahwa orang benar itu jatuh 7 kali, tapi dia bangkit kembali. Jadi ada pengharapan, jangan menyerah.
Apapun resolusi yang sahabat lakukan di dalam atau sahabat buat di dalam 2021 nanti, ingat ini, Kristus adalah pembela kita saat kita gagal. Jangan takut untuk memulai. Jangan takut untuk melangkah dengan iman. Jangan takut untuk keluar dari perahu kenyamanan kita dan berjalan di atas air dengan iman. Banyak orang yang berusaha untuk menjaga perahunya lebih besar supaya dia lebih nyaman daripada dia berjalan di atas air setiap hari. Tetapi saya mau mengatakan kabar baik ini. Tuhan mengundang kita untuk berjalan di atas air. Melatih iman kita untuk sungguh-sungguh hanya melihat dan berfokus kepada Kristus. Ingat ketika Petrus jatuh, Tuhan tetap menolong. Pada waktu kita gagal, ada harapan untuk kita diampuni. Dan dengan itu, kita akan bangkit dan berjuang kembali, sehingga kita makin lama makin serupa dengan Kristus Yesus. Tahun 2021 adalah tahun di mana kita membangun karakter-karakter ilahi, membangun integritas kita, dan hidup kita ini selaras, sepadan dengan firman Tuhan, seperti Kristus. Ini yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Dan kalaupun kita sedang gagal melakukannya, bangkit saja, karena ada pengampunan yang Tuhan sediakan. Dan hadiah yang ketiga yang Kristus sediakan, Dia bukan hanya memberikan tujuan hidup yang jelas, bukan hanya memberikan kita harapan untuk pengampunan saat kita gagal, tapi juga memberikan kepada kita pertolongan yang pasti. Kristus hadir untuk mengampuni dosa kita, membinasakan perbuatan-perbuatan si iblis. Ini jaminan untuk kita sadar Kristus itu pasti sungguh-sungguh menolong kita dalam perjuangan kita, dalam kita berjalan di dalam kebenaran. Dia tidak akan mencederai kita. Dia tidak akan melawan kita. Dia akan menolong kita. Dia menemani kita. 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 4b berkata, sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Nah, di sini kata roh yang pertama itu huruf besar. Berarti mengacu kepada roh Allah, Roh Kudus, Roh Kristus yang ada di dalam kita. Roh Kristus yang ada di dalam kamu lebih besar daripada siapa? Roh yang ada dalam dunia. Mau itu roh kedagingan, roh duniawi, roh jahat sekalipun yang datang menyerang kita. Ingat kabar baik ini. Kalau kita sudah terima Kristus, kita memiliki otoritas untuk melawan, mengusir, dan menengking roh itu. Banyak orang berpikir, aduh saya belum lama sebagai pengerja, saya belum lama jadi orang Kristen. Tidak ada di sini dikatakan bahwa roh di situ hanya untuk orang yang sudah lama dalam Tuhan. Tidak. Karena tidak ada Roh Kudus bayi. Dan tidak ada bayi Roh Kudus. Artinya, Roh Kristus kalau dia berdiam di anak umur 5 tahun dengan roh yang berdiam seorang yang berumur 90 tahun, sama kuasanya, sama otoritasnya. Dan sewaktu kita berjalan dalam kuasa ini, menyadari, jadi kita mesti sadar dan pentingnya identitas kita, bahwa lebih besar roh yang ada dalam saya. Ayat ini membebaskan saya sekitar 30 tahun yang lalu. Dulu saya takut sekali sama setan. Takut gelap, takut macam-macam. Tapi ketika saya membaca ayat ini, saya bilang, roh-roh jahat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan roh Kristus dalamku. Dan sejak itu, ada satu keyakinan penuh. Kemanapun saya berjalan, saya tidak perlu takut. Tidak perlu pakai senjata, tidak perlu pakai apapun, karena kita memiliki senjata yang diperlengkapi oleh kuasa Allah. Senjata-senjata rohani kita. Perlindungan yang daripada Tuhan. Firman Allah lebih berkuasa daripada segala macam senjata apapun yang dibuat oleh manusia. Kristus, kabar baiknya, datang sebagai penolong kita. Kristus bukan musuh kita. Kristus adalah pertolongan kita. Mari kita letakkan kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sekalipun keadaan sulit, sekalipun keadaan mungkin suram, tapi janji Tuhan kepada kita orang benar. Pada waktu kita bertekun di dalam firman, beralaskan doa setiap hari, menaruh iman kita itu bertumbuh di dalam keintiman dengan Kristus, maka kita akan berjalan
dengan sebuah keyakinan. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Tuhan berjanji bahwa Dia akan membuat kita loaded us with His goodness. Dia akan menaruh, bukan membebani, tapi kita seperti memikul kebaikan Tuhan setiap hari sepanjang tahun 2021. Ada pengharapan, ada masa depan, ada pengampunan, ada tujuan yang jelas. Dan saya percaya itu yang akan kita alami sepanjang 2021. Bapa di surga, aku bersyukur atas pemberian Kristus dalam hidupku. Saat aku beriman pada Kristus, aku punya tujuan yang jelas. Aku punya harapan untuk pengampunan. Aku punya pertolongan untuk hidup berkemenangan sepanjang tahun 2021. Bersama dengan Engkau, kami akan sanggup melakukan perkara-perkara besar. Dan Tuhan menyediakan jalan dan akan memenuhi janji-Mu kepada kami dan meneguhkan setiap pekerjaan tangan kami dengan keberhasilan. Terima kasih Tuhan, kami percaya untuk masa depan yang gilang gemilang, masa depan yang penuh pengharapan, masa depan yang cerah Engkau sediakan kepada orang yang bersandar kepada Engkau. Berkati setiap sahabat Leksio Divina yang setia menyaksikan dan belajar bertumbuh di dalam firman-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Salam kemenangan. Atas nama semua rekan-rekan pelayanan Leksio Divina ini, kami mengucapkan selamat tahun baru dan mari kita percaya tahun 2021 adalah tahun di mana Tuhan akan membuat kita muncul sebagai emas-emas murni dan bercahaya di tengah-tengah kegelapan. Sampai bertemu tahun 2021. Tuhan Yesus memberkati. Saya Pendeta Markus Simanjuntak.